Halo, selamat datang di tutorial konsep coding. Di tutorial Git series ini, kita akan mempelajari apa itu Git dan kenapa kamu harus mempelajarinya. Jadi kita tahu kan bahwa membuat sebuah project atau aplikasi dalam dunia ini pastinya membutuhkan banyak orang. Nah, bayangin misalkan kamu bikin sebuah project nih. Nah, project itu dibuat oleh mungkin oleh 10 orang atau 5 orang gitu, katakanlah 5 orang. Nah, gimana caranya kalau kamu bisa saling kodemu itu bisa saling eh, ber kodemu itu bisa saling berkontribusi satu sama lain. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan si A dia nambahin fitur login. Nah, si B juga nambahin fitur login juga, Pak. Ganti warna buttonnya di dalam satu file. Nah, gimana cara gabungin si kode tersebut dalam satu file? Nah, kan nggak mungkin misal kita copy paste, misal di project kita katakanlah ada 100 file, kita nggak mungkin copy paste satu-satu kan. Itu apa ya, pasti kan bakal banyak masalah atau problem. Misalnya kita harus copy satu manual gitu, kita nggak tahu si B itu ngerubah apa, si C itu nambahin apa. Nah, kan nanti jadinya berantakan kan codingan projectnya. Nah, makanya ada Git. Nah, apa itu Git? Git adalah sebuah sistem kontrol atau version control system atau VCS singkatannya, yang terdistribusi, sumber terbuka, dan gratis. Nah, kuncinya Git itu gratis. Git mudah dipelajari dan memiliki jejak kecil dengan kinerja cepat. Nah, salah satu kelebihan Git itu cepat gitu dibanding yang lain, misal kayak SVN atau CVS itu lebih bagus. Oke, nah lebih dalam dengan Git. Control system ini adalah dasarnya berarti bahwa Git adalah pelacak konten. Jadi Git dapat digunakan untuk menyimpan konten, sebagian besar digunakan untuk menyimpan kode karena fitur-fitur lain yang disediakannya. Version control system, kode yang disimpan Git terus berubah seiring bertambahnya kode. Nah, jadi intinya codingannya nanti berubah. Kemudian distributed version control system, Git memiliki repository jarak jauh yang disimpan di server dan repository lokal yang disimpan di komputer masing-masing pengembang atau programmer atau developer gitu. Ini berarti bahwa kode tersebut tidak hanya disimpan di server pusat, tetapi salinan lengkap kode ada di semua komputer pengembang. Nah, jadi si semua programmer punya codingannya gitu kan. Oke. Nah, kenapa mempelajari Git atau version control system? Satu, untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, misal kamu ngerjain project dengan orang lain, apalagi kalau kamu remote atau kerjaannya nggak dalam satu kantor atau satu tempat, itu harus pakai Git sebagai riwayat dan dokumentasi perubahan kode. Nah, misal saya ada file index.html gitu kan. Nah, misalnya saya nambahin color warna biru. Nah, nanti di Gitnya itu kita bisa kasih commit atau kasih pesan change the color into the blue. Nah, nanti kan bisa ketahuan siapa yang ngerubah codingannya, kapan dirubahnya, dan ada commit ID-nya sebagai dasar untuk deploy automation. Nah, misalkan kalau sekarang kan udah zamannya automation, nah itu juga bisa pakai Git sebagai fundamental untuk CI/CD seperti platform GitHub, GitLab, maupun Bitbucket. Sebagai portofolio jika kamu aktif di GitHub dan aktivitasmu hijau. Nah, ini contoh, ini Linus Torvald kan. Linus Torvald ini yang salah satu kreator GitHub. Nah, contoh maksudnya hijau ini. Nah, ini misalkan kontribusinya banyak banget ini. Nah,
VI aja ini Linus Torvald ini yang pembuat Linux sama salah satu pencetus GitHub-nya. Nah, misal kamu ijo-ijo gini kan bisa juga sebagai portofolio kamu sebagai programmer atau developer. Bisa menyimpan versi kode dari awal sampai kode base terbaru. Nah, ini kita bisa pakai checkout, bisa bergabung ke project open source. Nah, misal kamu ingin ikut open source atau malah bikin open source sendiri, kamu harus pakai Git. Menghindari program kode keras akibat kolaborasi dengan banyak orang. Nah, misalkan ada konflik atau kita mengubah dalam satu file, itu nanti bakal ketahuan. Nah, contoh Git platform yang populer ini ada GitHub, GitLab, Bitbucket, SourceForge, Roll Your Own, and all of the above. Nah, untuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini working directory. Contoh, ini projectnya kamu bikin katakanlah toko online gitu kan, toko online atau ya toko online. Terus misalnya kamu nambahin fitur login. Nah, nanti kamu git add. Nah, setelah git add ini masuk ke staging area, itu warna hijau. Nah, setelah itu kalau git commit. Nah, kalau git commit berarti codingan kamu udah selesai. Nah, commit sendiri itu kamu kasih kayak pesan, misal menambahkan login atau add login page. Nah, ini masih di local repo kamu. Nah, di local repo kamu, misal kamu udah selesai dan projectnya ingin dites atau digabungin sama developer lain, kamu pakai git push, nanti bakal ke remote repo. Nah, remote repo ini adalah servernya yang tadi kayak GitHub, Bitbucket, atau GitLab. Nah, misal ada developer A atau developer B lain yang nambahin project, nah kamu pakainya git pull atau bisa pakai ke git checkout nama brandnya. Nah, nanti semua perubahan atau semua tambahan dari codingan, misal si programmer B dia nambahin halaman register. Nah, ketika kamu pull, nanti codingannya otomatis akan bergabung dari punyamu yang kamu bikin login, terus yang si developer B itu bikin register, nanti akan kegabung semuanya. Nah, ini pentingnya Git. Nah, oke, sekian untuk tutorial atau informasi apa itu Git dan kenapa kamu harus mempelajarinya. Untuk tutorial Git kali ini, nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dengan praktek. Semoga tutorial Git ini dapat bermanfaat dan membantu kamu yang sedang atau memulai belajar Git. Terima kasih.